yang senantiasa mengerjakan amalan saleh, tetapi pada akhirnya dia dimasukkan ke neraka akibat perbuatan dosa. Dan ada juga hamba yang senantiasa melaksanakan perbuatan dosa, tapi di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan keburukan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi pertanyaan saya, apakah memang untuk masuk ke dalam surga itu juga menjadi takdir, sudah menjadi takdir pada saat kita masih berada dalam perut ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari banyak sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadar." Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Iya. Sehingga apapun kondisi seorang itu semuanya dengan takdir, ketentuan Allah. Sama dengan apa yang disebut oleh penanya tadi, itu potongan dari hadits Ibnu Mas'ud di riwayat Bukhari dan Muslim. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab faya'mala bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya seorang lelaki dia beramal dengan amalan penduduk sorga sampai antara dia dengan sorga itu sisa satu hasta, tapi ketentuan takdir sudah mendahului, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayadkhuluha. Seorang lelaki dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan neraka itu sisa sehasta saja, dan kitab telah mendahului, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga, dia masuk ke dalam surga. Dan ini hadits yang dipetik oleh para ulama berbagai pelajaran. Pelajaran yang pertama, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan. Iya. Karena itu pengetahuan kita memahami hadits ini itu tidak bertentangan dengan syariat dan beramal dengan keislaman. Kita semua tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan. Dan itu para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan, fafimal amal, untuk apa beramal? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Sungguhnya semua orang itu dimudahkan pada apa yang dia diciptakan. Jadi seorang itu dia beramal sesuai dengan takdir yang dia dimudahkan ke sana. Iya. Karena kita tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan. Yang kita tahu adalah syariat. Ada Rasul diutus kepada kita, Al-Quran diturunkan kepada kita, dijelaskan segala sesuatu. Maka itu yang kita amalkan. Sambil kita disyariatkan kita berdoa kepada Allah, bermohon, beribadah. Maka keimanan kepada takdir itu memperkuat seorang di dalam beramal. Bukan membuat dia putus asa atau mengganggunya di dalam beramal. Itu pasti keliru itu di dalam memahami seputar takdir. Pasti ada kekeliruan dalam keimanan kepada takdir. Sebab di antara pokok keimanan kepada takdir adalah tidak mempertentangkan antara syariat dan takdir. Tidak boleh dipertentangkan antara syariat dan takdir. Takdir rahasia Allah, kita tidak tahu. Kalau terjadi baru kita tahu. Kalau belum terjadi kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Iya. Karena itu jangan mereka tahu, saya ini sudah saya terima saja apa yang ditakdirkan. Dari mana dia berkata seperti itu? Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan. Kalau dia berkata, saya terima saja, saya penduduk sorga. Dari mana dia tahu dia penduduk sorga? Dia tidak beramal dengan penduduk sorga. Harus ada sebab-sebabnya yang memudahkan ke sana. Kalau dia berkata, saya pasrah saja, dalam dosa gini saya menjadi penduduk neraka. Siapa yang pastikan dia di neraka? Barangkali dia dicatatkan di akhir umurnya beramal dengan amalan penduduk sorga. Kalau begitu akhirnya tidak ada hubungannya antara takdir itu dengan amalan kita. Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Takdir itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan salah satu dari rukun Islam yang agung.
Kemudian yang kedua, di hadits Ibnu Mas'ud yang saya bacakan tadi, ada yang beramal amalan penuh surga, akhirnya ditutup dengan amalan penuh neraka. Sebaliknya juga. Nah, itu peringatan tentang pentingnya seorang menjaga di atas dirinya di atas amalan salih. Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena setiap amalan itu tergantung penutupnya. Makanya kepada Nabi Muhammad SAW sendiri saja Allah perintah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalu ibadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemput. Maka seorang memperbaiki dari amalannya yang menutup dari kehidupannya. Kalau seorang terbiasa dengan amalan soleh dia pelihara, tidak perlu khawatir, itu tanda baik. Iya, dia berbaik sangka kepada Allah dan Allah itu sesuai dengan sangkaan hamba kepadanya. Ya, kalau dia sudah beramal kebaikan, dia berbaik sangka, oh, ini saya sudah dimudahkan jalan oleh Allah menuju kepada surga. Nah, ini saya berharap saya dibantu meninggalkan dosa-dosa. Maka dia akan dapatkan hal yang seperti itu. Tapi kalau kita berburuk sangka, masuk kepada hal-hal yang gambaran kita buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membahayakan kita.